مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أضموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan syukur marilah saban sari kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada getanya memandum untuk tamu hudib dalam suasana penghujung di bulan Zulqa'dah yang mulia. InsyaAllah hana tribli getanya akan tatamong dalam suasana 10 yang awal yang dipemulia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Zulhijjah. Marilah kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan ke getanya dumna untuk sama-sama getanya berinvestasi untuk kehidupan akhirat getanya lewat amaliyah badaniyah dan amaliyah maliyah di dalam bulan Zulhijjah yang mulia. Kemudian selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada seluruh para sahabatnya sekalian, juga kepada seluruh para cendekiawan dan rohaniawan Islam, seluruh para alim ulama, baik ulama yang mutaqaddimin atau ulama yang mutaakhirin. Ta'zim wal ikram kepada yang mulia guru kita bersama Walid, dan kepada seluruh guru-guru yang lain, imam syekh masjid, panitia masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang terhormat kepada pengurus sekaligus panitia subuh Ahad Barakah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan rahmat, karunia serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang salat subuh Ahad Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, di mana Nabi Allah Ibrahim memiliki 2 orang putra yang sangat beliau cintai. Dari perumah yang kepun lahir anak yang kedua, dari perumah yang kedua lahir anak yang kepun, dari perumah yang kedua lahir Nabi Allah Ismail, kemudian disusul lahirlah Nabi Allah Ishak. Dari kedua nabi tersebut sehingga beranak pinak lahirlah seluruh para anbiya dan para nabi. Bahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lahir dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dijuluki oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai temannya Allah, Khalilullah atau Khalilur Rahman. Di dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan
sebab dan musabab Allah Subhanahu wa taala menjadikan nepilih Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah, temannya Allah, karena pada diri Nabi Allah Ibrahim terdapat layabah sifat yang mulia, sehingga dengan layabah sifatnya Allah menobatkan langsung Nabi Allah Ibrahim sebagai teman dan khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada diri Nabi Allah Ibrahim terdapat sebuah sifat yang paling mulia, di mana beliau lebih mencintai akhiratnya ketimbang dunianya. Beliau lebih cinta dan lebih patuh kepada perintah Rabbnya kepada perintah atasannya, sehingga dengan sifat tersebut Allah nepilih Nabi Allah Ibrahim sebagai temannya. Beda dengan katanya orang silon, kita mengaku di mulut bahawa kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada baginda Rasulullah, akan tetapi banyak sudah syiar-syiar Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang kita abaikan. Mungkin kadang pada suatu ketika perintah Allah bertentangan dengan perintah atasan, justru kita lebih memilih perintah atasan ketimbang perintahnya Allah, karena temakut kadang gaduh kanut bu wa na'udzubillah. Nabi Allah Ibrahim di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim rela mengorbankan anak semata wayangnya Nabi Allah Ismail alaihi salam, walau pada hujungnya wafadainahu bidzibhin azim, Allah negantau dengan sembelihan yang raya. Orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah penyembelihan Nabi Allah Ismail oleh ayahanda tercinta Nabi Allah Ibrahim, teringat getanya akan kisah asal muasalnya disyariatkan ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana treble Allah akan menyuruh kepada getanya, Allah akan membuka kapelanya Allah, kapela untuk tablawa kenderaan menuju nanggro akhirat, di mana orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang siat sapa ini di alam dunia, yang bermacam status sosial masyarakat, ini merupakan gambaran bagaimana hakikat kehidupan singoh di uro akhirat. Jadi katanya kalan dalam kehidupan surau-urau katanya udip dalam dunia, ada masyarakat yang ekonominya kelas atas, tinggal dalam rumah mewah, pakai kenderaan mewah, alat perabot rumah serta lengkap dan mewah. Nah, orang di bawahnya tinggal dalam rumah yang ala kadar, kenderaan ala kadar, harta ala kadar, bahkan ada manusia yang di bawah standar tinggal dalam rumah tirih orang ukiak binte hitamong angin kadang bu siurau hana tom gepajuh layaga. Ini adalah merupakan potret dan cerminan bagaimana hakikat kehidupan singoh di uro akhirat. Singoh di uro akhirat orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang bahagia, ada manusia yang di bawahnya, ada manusia yang merana dan menderita. Nyo tergantung bagaimana amaliyah getanyo yang pernah getanyo kerjakan masa nipu singgah nipu singgah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat getanyo bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, tiupan sangkal kala yang kelaya malaikat Israfil bakwatenyen tehah kubu manusia. Di saat katehah kubu getaya mamandung, malaikat Israfil niup sangkal kala yang kali yang kelai bangkit manusia daripada alam kubur. Kubu bakwatenyan berutuh tamtu, manusia dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, getanyo akan nepudong berhenti oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun lamanya di atas kubur. Jangankan pakaian sehenang belai pun hana bak tubuh getanyo. 40 tahun orang silon tadang di atas kubur dalam suasana suum luar biasa.
Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Siura di sisi Tuhan katanya bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan katanya. Berarti orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila pun puluh ton katanya dang di atas kubu tanpa sehelai benang bak tubuh katanya selama 40 ton lamanya, bila tak hitung dengan hitungan ton dunia, masya Allah luar biasa lamanya. Orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai katanya dong di atas kubu Allah Ta'ala niu giring katanya menuju belang padang, masya Allah. Bakwatannya para malaikat nekun oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Lot, hasarkan para hamba-hamba Lot menuju belang padang masa dengan kenderaan. Malaikat mengatakan, ya Allah, dari mana ya Allah saya berikan kenderaan? Malaikat, berikanlah kenderaan kepada hamba-hambaku, karena memang mereka di saat hidup di dalam dunia sudah beradat berkenderaan. Nekalon orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak getanya gohlom lahir udonya, getanya sudah berada dalam kenderaan sulbi urang si agam tu. Kemudian di saat getanya tak mengkawin, duriat tersebut akan berpindah dalam rahim orang si inong, itu merupakan kenderaan kedua. Selama kurang bulan katanya dalam kenderaan orang si inong tu, kemudian lahir katanya 2 ton kepususu le orang si berada dalam selemuang orang si inong, itu kenderaan kali yang kelaya. Di saat katanya karaya, katanya akan taek si tangin, Honda dan lain sebagainya, itu adalah kenderaan. Di langit katanya akan taek kenderaan pesawat, di laut akan taek bot, kapai dan lain sebagainya. Di darat katanya akan memakai kenderaan Honda, motor dan lain sebagainya. Di saat katanya mati pun akan taek di atas kenderaan. Toh kenderaan terakhir adalah baho syarat akan taeh di atas kerenda, akan geintat bak rumah baru katanya, iaitu kuburan yang akan tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi udhiyah ataupun fungsi hewan kurban yang katanya sia bak urang nahar hingga bak urang tasyrik adalah merupakan untuk kenderaan katanya singoh di urut akhirat. Rasulullah mengatakan, azimu dhahayakum fa innaha ala surat matayakum. Perbesarkanlah hewan kurbanmu, karena memang singoh di urut akhirat akan menjadi kenderaan katanya tak kala talewati titi siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim adalah sabah jembatan yang dihamparkan oleh Allah Ta'ala di atas babah neraka. Lamanya perjalanan titi siratal mustaqim sebanyak 15,000 ton perjalanan. 15,000 menau. 5,000 menau. Dengan pu akan tertempuh perjalanan yang sangat panjang dan lamanya. Orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kadang getanya di saah tajak ke di Medan, tajak ke dia Langsa, Kota Luk Semawi, walaupun tidak menghabiskan waktu yang sangat lama, getanya memiliki kenderaan paling kurang 6 kereta saboh-sapo, baik merek Mio, Vario, Karisma dan lain sebagainya, atau getanya memiliki kenderaan motor baik merek Avanza, Innova, Fortune, Feroza. Tapi singoh di urut akhirat orang siklun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi kenderaan katanya singoh di urut akhirat adalah hewan kurban. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah akan menyuruh katanya untuk tablau sapa-sapa kenderaan untuk kebahagiaan akhirat yang harganya paling kurang si ton pajak kenderaan idonya. Taruhlah taek sabah motor Avanza, katanya tiap ton harus mengeluarkan peng 2,5 juta, kadang lebih lah menurut tipe dan ton.
Paduk 2 juta setengah apabila terbandingkan dengan kenderaan nanggro akhirat. Sabah kenderaan nanggro akhirat yang hana menceh tatup pajak. Hana menceh tak pokok SIM. Hana menceh tak tauruh plat dan lain sebagainya. Sabah tak sia kenderaan yang harganya 2 juta setengah yang akan taik untuk selama-lamanya tengok di urut akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenderaan di dunia yang katanya pakai itu bersifat sementara. Taruhlah orang siklon yang akan tak pakai 10 ton, 20 ton, 50 ton. Suatu saat di saat panggilan Allah Subhanahu wa taala, nyawa katanya dicabut oleh malaikat maut. Katanya akan berpisah dengan keluarga. Kita akan berpisah dengan anak yang sangat katanya cintai. Getanya akan gebalut dengan pakaian baru, akan gepusuk pakaian baru, akan nepuek kenderaan baru, akan tinggal dalam rumah baru iaitu kuburan. Kenderaan yang menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran akan tinggal di alam dunia hana tabah tawa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kadang di saat gak intat jenazah getayo itu pun bukan dengan kenderaan yang tablawa. Truk yum 1 miliar pecit ngon motor tambah ge intat kedeh bak rumah baru katanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam suasana bulan Zulhijjah di urana hari yang mulia, marilah katanya berkorban di jalan Allah untuk takarruban ilallah Subhanahu wa taala. Kembali tema ke persoalan dasar. Nabi Allah Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah karena beliau lebih cinta kepada perintah Allah ketimbang perintah atasannya. Beliau lebih cinta kepada akhiratnya ketimbang dunianya. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim memiliki sebuah sifat yang sangat luar biasa, di mana di setiap beliau kena jak pajuh makanan nemita ngen. Iga tanya kadang ilaki aja hantar timbang. Hone jak abang yan rencana tu jak kena jak bak kedai kopi kan, hone jak luak belah gulai ke mak sidarai rumah Baitulat Tagun Bu. Padahal kena jak jeb kopi, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di saat beliau ingin memakan sesuatu nak pajuh makanan nesedot ngon untuk gebah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun dikenal dengan Abu Daifah, bapa tamu. Paneeh Nabi Allah Ibrahim ni pemulia jamiah, menyoto kedihana jamiah gejak rumah gak setot. Taruhlah katanya bapa jaga gak setot, hai tajak rumah lul jak. Begitu kedermawanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Melambangkan pun Nabi Allah Ibrahim adalah sidra Nabi yang sangat pengasih, sidra Nabi yang sangat penyayang, sidra Nabi yang rela hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah basabah urau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh malaikat Jibril. Teruk malaikat Jibril bak tempat kediaman Nabi Allah Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Ibrahim gata jai kameng gata sepo kameng Ibrahimnya. Nabi Allah Ibrahim jawabnya kameng Allah. Oh kameng Allah Ibrahim betul tabi sabah kon sabah seperti ya cok. Tapi dengan sabah cacatan, sabah syarat, coba anda berzikir kepada Allah. Bak watanyan malaikat yang menjelma, bak sidra orang pengemis ucap dengan zikir subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Bak watanyan Nabi Allah Ibrahim nujuk seperleh harta. Ucap zikir kali yang kedua gejuk seperleh itu. Sehingga apabila tak ucap zikir tersebut akalun bi mandum ubena hartalun. Kekayaan Nabi Allah Ibrahim dalam sejarah nepegah. Kameng Nabi Allah Ibrahim dijaga le 12 ribaya boh asaya. Munyo 12 ribaya boh asaya orang siklon padum le kameng. Tang munyo tak kira punuh kuta berunuan dia. Yang luar biasa tiap-tiap sabah saya naikat si manyamu. Munyo 12 ribaya boh asaya katen tia 12 ribaya manyamu. Munyo tak mekawin ngaurai nong iberunuan hansep urai nong. Begitu banyak harta kekayaan Nabi Allah Ibrahim. Di saat malaikat neuji sepo atra Ibrahim atra Allah tabi sabah mandum cok.
Beda dengan apa Ibrahim kampung tanya. Ya apa Ibrahim kampung tanya datanya tajai lah gua bang bram toko muriti sepo atra Allah jakut liat. Sepo nuhun niat atra Allah. Wate panen udeng panen menuluh hang tepum sedekah luaboh kan yatim fakir miskin kaum duafa anak pisah yang ama pegah atra Allah baba tapi ngah Allah hantam bagi. Pajan baru pulang ke Allah ya raya buka nuhun udeng di peluang muluh hipo ijak ke dia laut baru ya Allah memang ya Allah hataro decok pulang ba Allah nuhun ka kasah orang siklon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dermawan adalah merupakan sebuah sifat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala melarang katanya sifat dengan sifat kriat. Munya orang-orang awai senantiasa kena sehat anu baik kriat anu kriat juit ate soyang kriat ijang mati anu kriat juit panah soyang kriat ijang punah anu menyapa bida kata kriat anu hai mungol legok gepegah li Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih orang kriat hana kebahagiaan dalam dunia. Rotoh hana kebahagiaan dalam dunia hek taharikat ikatanya orang siklon mulai kain kuat mana kuat saya mutuwa saya kata budak ho taja tak bekit aja ijak sembayang padahal kon minta cangkui burung sabah mai pat cangkui burung lun pat raga gak mengengkut igap ijak menasah ijak masjid jak sembayang ikatanya ya minta peng harkat tulang calo yang kerja di gle mati-mati tapi juak yang kerja di laut angin put dengan gelombang yang kerja petani dengan tenaga yang lumuh cacah tanah belang menjampu-jampu ngak ia mata kulit semakin rusuk semakin ham kepera bak tak tumpuk harta kepera supaya hidup mewah tapi tanpa tersadari orang siklon yang dirahmati oleh Allah begitu pengumuman bak masjid pengumuman bak menasah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamu bicara kepada masyarakat kota Brunei tidak hamba Allah pulan ben pulen pulanatan bin pulinatin kan wabah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terpuak orang siklon? Apakah motor baru? Tanah belang yang kalih tablau, lampu sawit hana. Rumah tinggal deh bak tanah rumah motor akan berpindah hak kepada ahli waris. Buku motor cok li ahli waris, cok li keluarga, cok li anak belang akan berpindah hak kepada ahli waris. Harta red kepada ahli waris, hisap harta kepada empunyanya harta. Nyawa yang kepegah le Imam Al-Ghazali orang yang kriat adalah orang yang sangat menderita, sangat bodoh udip di dalam dunia. Kedua hendak baju sakit kadang tetak hantanya abah doktor pecit on gapah itik dah minta tabuh kepegah pre kadang ladom hek minta on gapah itik ataupun on serapuh hatut getah nawah gebuh pakon pre tapi di saat getanya meninggal orang siklon hartanya abeh icok li ahli waris anu kadang ayah ni belau ayah buah apel sekilo karena kriat luar biasa kan buah apel tak belau tak cok buku gambar tak gambar buah apel. Tapi di saat kita meninggal, harta tersebut akan berpindah hak ke ahli waris. Tak kerja tulang calau apa ruah banting tulang siang malam. Hek tubuh hek karena liat dalam jiwa. Getanya tetap poding ia cak munjing ibu. Iga ia kopi ba mana getanya ia kulah barang poding. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tema ke persoalan dasar. Nabi Allah Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah karena beliau memiliki sifat dermawan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim pada dirinya terdapat sifat yang paling mulia. Apa itu? Qanaah. Lawan daripada qanaah tamak. Kalau rumah tamak ta perut raya. Mim ubi raya, babah raya, in. Tamak melambangkan orang rakus. Apabila seseorang telah rakus singoh trep-trep jet ke H2O. Per H2O tengku halal haram okey. Tamih menasah ke umur. Yang keramit masjid ke pajuh pakon in babah ubi raya. Apa yang tak culok kon cuma makanan besar-besar ke pajuh. Itu melambangkan daripada sifat tamak alias rakus. Berapa banyak orang hari ini cebre dalam kampung
Padumle urang-urangnya putus silaturahmi dengan keluarga karena sifat rakus, karena sifat tamak yang sangat luar biasa. Putus silaturahmi ngaduan tengah apa dengan kumuan pakan karena sifat kerakusan yang dimiliki oleh manusia. Lebih bak kaya sabah dun ke abang tu nyanpat ka putus silaturahmi pakan karena hana memiliki sifat qanaah di dalam jiwa. Di saat katanya kamu deh dalam kehidupan, solusinya adalah qanaah. Hadirin urang siklun yang dirahmati oleh Allah. Pakan katanya urangnya hana bahagia di dalam dunia. Kon kaya bu bahagia, pakan hana bahagia. Yang paling bahagia nanek tenan bahagianya ada api bala mupok hendak meninggal perempuan tetap bahagia dia kan. Ya. Pakan hana bahagia kata urip dalam dunia. Rayu tan hun ada yang. Hun rayu peng ubud katanya akan terus menderita dengan hun yang hana terus. Katanya hun tanpa got rumah 20 kali 20. Tanah yang nak bak orang cik 5 kali 5. Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, justru Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Hadirin kaum muslimin urang syiklun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, marilah senantiasa kita memperbanyak mengingat Allah. Utamakan perintah Allah ketimbang perintah atasan. Dahulukanlah perbuatan untuk akhirat ketimbang dunia, karena dunianya adalah merupakan kenderaan, akhiratlah tujuan. Dunianya adalah merupakan tempat persinggahan sementara, akhiratlah adalah nanggro yang kekal baka. Dalam udipnya menyana perlia kebahagiaan udip di dunia, bahkan singoh udip di uro akhirat mulai dalam kubu, maka memperbanyaklah sedekah, jauhkanlah sifat bakhil yang di dalam jiwa. Karena memang urang syiklun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang hari ini telah meninggal dalam kubur. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qalib fa asaddaka wa akun minas solihin. Andai kata ya Allah engkau takhirkan kehidupan saya barangkali sedetik saja, fa asaddaka ya Allah, lun akal lun sedekah. Apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur harapan yang telah sia-sia. Menyuna perlia kebahagiaan udip dalam dunia, utamakan sifat qanaah ketimbang sifat tamaknya, sehingga dengan demikian apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus merasa cukup, hana itimoh sifat iri dengki kepada sesama. Mudah-mudahan urang syiklun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan yang akan tatamung di dalam suasana bulan Zulhijjah yang mulia, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ibadah maliyah ataupun ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah adalah memperbanyak puasa di awal 10 daripada bulan Zulhijjah. Ibadah maliyah adalah merupakan menyembelih hewan kurban di uro nahar. Saboh titip darah yang red di atas tanah dari hasil tasiyah binatang kurban akan dijadikan 10 dua malaikat yang akan senantiasa mengucapkan istighfar mulai jid hingga tengok di uro akhirat. Terserah uronya bak getanyo. Apakah getanyo lebih weh harta, lebih weh peng tu 2 juta tengok, lebih-lebih uro inong dalai-dalai belum bak lubu lo yang. Miang sedekah hana peng punya ke bak lubu pot putihnya na peng. Hadirin kaum muslimin urang syiklun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah getanyo akan berani menderma lewat binatang kurban atau tak preh-preh kupon got mentong? Ada bahana tatia kurban yang sia merumpok baju kaku preh-preh kupon got mentong atau niat-niat mentong. Ilon gonya hana ku kurban ku niat mentong jeut niat ana masalah. Tinggal huru akhirat ya Allah lo nabi syurga giu niat ya Allah. Nah pelia syurga tak niat syurga. Ya Allah pakon kuniat karena jamun masa udip dalam dunia amal ibadah kan niat tapi orangnya syurga niat jin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dalam rahmat dan limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ba Allah andai kata suatu saat kita menghembus nafas terakhir, kiranya Allah menyelamatkan iman dan Islam kita sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Amin wa ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.